Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi tetap membuka layanan uji KIR bagi kendaraan niaga di masa pemberlakuan PPKM darurat. Penerapan prokes ketat bagi pemilik kendaraan menjadi syarat wajib sebelum melaksanakan uji kendaraan. Dibukanya layanan online pada April lalu semakin memudahkan warga saat melakukan uji KIR kendaraan mereka. Beginilah pantauan uji KIR kendaraan niaga di Balai Uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi pada Rabu siang, di mana pada saat pemberlakuan PPKM darurat kali ini, Balai Uji KIR tetap membuka layanan uji pelayanan kendaraan bagi pemohon uji KIR. Penerapan prokes ketat menjadi syarat wajib bagi pemilik kendaraan yang datang. Para pemohon dicek terlebih dahulu suhu tubuh mereka sebelum melaksanakan tahapan uji KIR. Jam operasional pelayanan tetap sama, yakni buka layanan jam 7 pagi hingga tutup layanan jam 2 siang. Selain itu, dibukanya program pendaftaran serta pembayaran secara online pada April lalu memberikan akses kemudahan bagi pemohon, di mana program ini memberikan kemudahan saat mendaftar di link yang sudah disediakan dan pembayaran biaya uji KIR bisa melalui aplikasi e-wallet dan m-banking di semua rekening bank. Selain itu, pemohon juga bisa menentukan hari dan tanggal sendiri sehingga dapat menghemat waktu. Untuk pelayanan uji KIR di sini kami tetap melayani, tapi dengan standar prokes yang lebih ketat lagi, karena si pemilik kendaraan atau yang megang kendaraan juga tetap harus menjalankan prokes dan setiap paginya kita umumkan. Terus contoh kasus, kami sudah menyiapkan sanitizer, jadi mereka harus pakai sanitizer dan cuci tangan serta cek suhu tubuh sebelum masuk ke gedung uji. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala karena kita sudah daftar online dan pembayaran online, jadi jaraknya juga sudah dengan sendirinya. Per tanggal 20 April kemarin kita sudah launching melalui Kepala Dinas dan di launching sama Ibu Bupati, itu langsung kita pembayaran non tunai, jadi dengan program QRIS itu ya melalui Bank Jatim. Oni, salah satu pemohon, menuturkan layanan online yang diluncurkan memberikan kemudahan tersendiri baginya sehingga tidak menemukan kesulitan saat menggunakan layanan tersebut. Hanya saja ada sedikit hambatan jika jaringan internetnya sedang mengalami gangguan. Sistemnya sistem konten, jadi kita lebih enak lagi. Ya, kendalanya kalau hitungan internetnya trouble baru ada kendala. Seperti diketahui, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada pertengahan Mei lalu melakukan pemantapan program digitalisasi pelayanan publik di bidang uji kendaraan niaga. Dengan meluncurkan program bayar dan daftar uji KIR di rumah atau yang lebih dikenal dengan Bayu Arum, dan program tersebut saat ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PAC ISNU Tegal Delimo Rabu siang berbagi makanan kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sekecamatan Tegal Delimo. Bantuan makanan berupa ayam goreng ini diharapkan mampu membantu penambahan gizi bagi para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Inilah aksi kepedulian yang dilakukan oleh PAC ISNU Tegal Delimo di tengah pandemi COVID-19. Para sarjana muda Nahdlatul Ulama ini berbagi makanan sebanyak 100 kotak ayam goreng kepada para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas yang ada di Kecamatan Tegal Delimo. Aksi ini sebagai wujud sumbangsi ISNU terhadap penambahan gizi kepada tenaga medis yang selama ini
menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Satu persatu kemasan kotak ayam goreng ini pun dibagikan kepada para tenaga medis yang menjadi sasaran diantaranya adalah Puskesmas Tegal Delimo, Puskesmas Kedung Bungu, Puskesmas Pringin Pitu, dan beberapa warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka memilih tenaga medis cukup beralasan, karena jika selama ini hanya warga yang terdampak atau yang sedang menjalani isolasi mandiri yang mendapatkan perhatian. Namun tidak sedikit orang yang juga peduli terhadap para tenaga medis yang notabene juga perlu diperhatikan karena selalu terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Aksi ini pun mendapat respon positif. Mereka mengaku senang karena sudah ada kepedulian dari teman-teman muda ISNU Tegal Delimo. Dan mudah-mudahan menginspirasi serta banyak yang peduli untuk saling membantu di tengah pandemi COVID-19. Dari TAC ISNU Tegal Delimo memberikan istilahnya bantuan makanan kepada tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang ada di Kecamatan Tegal Delimo. Hal ini karena kita anggap perlu bahwasannya tidak hanya warga yang terdampak COVID-19 atau yang positif saja, tetapi kita juga peduli terhadap tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan serta perawatan terhadap pasien-pasien COVID. Kami atas nama Puskesmas Tegal Delimo mengucapkan banyak terima kasih pada pimpinan cabang ISNU yang telah memberikan menu makanan untuk meningkatkan imun tubuh kami. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Tradisi ritual bersih desa yang dilakukan bertahun-tahun merupakan dari sejarah nenek moyang terdahulu. Warga Dusun Cungkingan, Desa Badian, Kecamatan Blimbing Sari ini melakukan kenduri dan doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tujuannya untuk diberikannya kemudahan, kesehatan, serta terhindar dari wabah virus corona. Memasuki bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa ialah besar, warga Dusun Cungkingan, Desa Badian, Kecamatan Blimbing Sari, hampir seluruhnya menyelenggarakan tradisi bersih desa. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari mengadakan kenduri, mengirim sesaji yang diperuntukkan untuk danyang desa, atau bahkan menggelar tradisi selamatan di depan rumahnya masing-masing. Di Dusun Cungkingan ini warga bersama sesepuh wilayah setempat mengadakan ritual bersih desa berupa kenduri ini yang terdapat makanan ataupun sesaji berupa peteteng ayam kampung, pecel pitik, dan tumpeng. Ritual adat dari nenek moyang ini dibuka oleh sesepuh dusun, lalu kemudian berdoa bersama sebelum para warga ini memakan sajian yang berada di sepanjang jalan tersebut. Tujuannya untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikannya kesehatan, keselamatan, kemudahan, serta dijauhkan dari wabah pandemi yang melanda saat ini. Sejarah ini pun terungkap setelah sesepuh dusun menceritakan silsilah Dusun Cungkingan bahwa nenek moyang terdahulu merupakan dari warga Cungking, Desa Mojopanggung, Kecamatan Giri, yang dulunya singgah ataupun bertani dan bertempat tinggal di wilayah ini
hingga mempunyai banyak keturunan. Dari situlah nama Dusun Cungkingan ini muncul hingga sampai saat ini. Salah satu sesepuh dusun, Surip, menyampaikan bahwa akan pentingnya nguri-nguri budaya sejarah. Pada dasarnya, tujuannya tak lain adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu cara adat ini sudah menjadi peringatan penting diadakan dari tahun ke tahun. Pada dasarnya kenduri dan doa bersama ini juga bertujuan untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dikabulkan segala doa-doa dan terhindar dari wabah pandemi virus corona. Memang ini sejarahnya tula balak setiap bulan haji. Memang adat istiadat mulai sejak dosa tahun pun mulai sembah, mulai buyut mungkin. Nggih, mulai buyut pun niku ngoten. Ya alhamdulillah dusun Cungkingan niki enten adat istiadat niki dilampahi. Ya bukti nyatane nggih slamet niku sedaya. Nggih maling mboten enten, penyakit napa mawon nggih alhamdulillah mboten nyampe lah ngoten-ngoten. Napa malih sampe musim corona ngeten iki sembah niku dugi Mojopanggung, Cungking Mojopanggung Banyuwangi. Siyen niku borong mriki niki mbabad. Dados anak-anak gumana sampai putu-putu niki saya buyut-buyut. Gini iki pun niku setiap bulan haji. Tanggalnya mboten pasti. Dados sampai ceritane sadurunge ana udan niku siap-siap payung sulung. Sebabnya kalau bulan suran niku badhe dugi kan penyakit ngoten. Dados dipayungi keren bukan apa-apa ngoten. Mboten wonten alhamdulillah selama sedaya sampean tanglet timur masyarakat ngriki mboten enten. Nggih harapan ke depan nggih corona niki pun mandeg pun mulai detik niki saat niki ngoten. Pun mboten enten malih pun ngoten. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.